Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1008 Orang yang Paling Mulia. Emosi Dimas Wu yang melonjak akhirnya sudah tidak bisa ditahan lagi, dan itu meledak semua. Bisa dikatakan, sejak dari awal melihat Raja Penghancur, banyak hal yang bermunculan di benaknya, bau pembantaian, darah mayat, kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya, dan rasa sakit serta penderitaan dari pemberontakan rakyat. Pertempuran berdarah yang kejam terus-menerus, berbagai kejadian, terasa sangat jelas, seolah-olah diukir di otaknya dengan pisau, setiap pukulan dan pukulan itu tak bisa terlupakan, sungguh memilukan hati. Saat dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan emosinya. Semua ini adalah kejadian dari pertempuran besar tahun itu. 10.000 tahun yang lalu, pertempuran besar itu adalah pertempuran terkuat di seluruh benua. Pertempuran itu berlangsung selama 7 hari 7 malam, sampai darah mengalir ke sungai, dan korban yang tak terhitung jumlahnya, sampai tidak bisa lagi bertarung, dan benar-benar musnah. Pertarungan yang berlarut-larut barulah berakhir. Bisa dikatakan itu adalah medan perang yang terbesar dalam sejarah. Raja Penghancur adalah orang yang mendapat manfaat terbesar dari perang itu, dia juga perencana sejati di balik perang ini. Tidak berlebihan jika mengatakan pertempuran tragis itu direncanakan dengan hati-hati oleh Raja Kehancuran untuk waktu yang lama. Pada saat itu, pemilik asli Heaven Demon Sword adalah kaisar tertinggi, orang nomor 1 di dunia, dan semua orang mematuhi perintahnya. Semua orang menghormatinya karena dia adalah penguasa dunia. Dia memiliki kekuatan terkuat, senjata terbaik di dunia, dan didukung oleh semua orang di dunia. Dia dihormati, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tak tertandingi. Raja Kehancuran adalah orang yang sangat dekat dengannya. Mereka melewati kehidupan bersama, mengalami banyak kesulitan bersama, dan akhirnya menikmati kemuliaan tertinggi bersama. Dia memberikan 100% kepercayaan kepada Raja Penghancur. Dia memberikan semua miliknya dan memberi Raja Kehancuran kekuatan yang luar biasa. Dia berbagi kemuliaan dan kekayaan dengannya, hanya karena mereka adalah saudara yang berjuang bersama. Saat itu, Arisu Gong juga merupakan orang yang dominan. Dia dulunya sangat cantik. Kemudian, pemilik asli Heaven Demon Sword bangkit. Arisu Gong pernah bertarung beberapa kali dengannya, dan akhirnya Arisu Gong kewalahan. Jadi Arisu Gong bergabung bersama dengannya dan melawan dunia bersama, menciptakan dunia yang berkembang. Ketiganya bisa dibilang sebagai segitiga besi dunia saat itu. Sayangnya saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Setelah masa kemakmuran berlangsung cukup lama, masalah datang. Pada saat itu, rumor muncul dari dunia luar, mengatakan bahwa Heaven Demon Sword adalah senjata yang tidak baik. Pemilik asli Heaven Demon Sword akan menghancurkan dunia. Dia akan menjadi jahat dan merusak dunia ini. Pada awalnya, orang-orang tidak terlalu memperdulikan rumor ini, dan bahkan ada banyak orang yang mengutuk rumor tersebut untuk menjatuhkan pemilik asli Heaven Demon Sword. Namun kemudian, rumor tersebut menjadi semakin menyebar luas. Dikombinasikan dengan berbagai perbuatan dari pemilik asli Heaven Demon Sword, beberapa orang terguncang, dan mereka mulai merasa bahwa rumor itu benar. Karena Heaven Demon Sword dan pemilik aslinya benar-benar terlalu kuat, sangat luar biasa, dan bahkan sulit untuk dimengerti oleh orang biasa. Belakangan, rumor juga menyebar ke telinga pemilik asli dari Heaven Demon Sword. Dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia memiliki hati nurani yang bersih. Dia sangat percaya bahwa waktu akan mengatakan yang sebenarnya, dan rumor akan menghilang. Namun, Raja Penghancur berulang kali membujuk pemilik asli Heaven Demon Sword, mengatakan bahwa rumor ini telah mengguncang hati kebanyakan orang, sehingga banyak orang telah memberontak, dan kemudian situasi semakin buruk. Oleh karena itu,
Raja Penghancur mengusulkan kepada pemilik asli Heaven Demon Sword untuk mengadakan konferensi seni bela diri besar dunia untuk mengumpulkan para pahlawan dunia. Dia berharap agar pemilik asli Heaven Demon Sword berbicara dengan jelas di depan orang yang kuat di dunia dan menenangkan hati orang-orang. Setelah beberapa kali dibujuk oleh Raja Penghancur, pemilik asli dari Heaven Demon Sword akhirnya menyetujuinya. Untuk menghindari kekacauan yang tidak perlu, dia akhirnya setuju untuk mengadakan konferensi seni bela diri dunia ini. Namun, itu adalah konferensi seni bela diri yang mengumpulkan para pahlawan dunia, akhirnya. Tapi itu berkembang menjadi pertempuran berdarah. Sebelum konferensi seni bela diri resmi dimulai, seperti biasanya Ari Sugong bersama dengan pemilik asli dari Heaven Demon Sword. Pada hari yang luar biasa ini, pemilik asli Heaven Demon Sword meminum secangkir teh yang diberikan Ari Sugong padanya. Setelah itu, ketika pemilik asli dari Heaven Demon Sword hendak mulai mengklarifikasi rumor tersebut, tiba-tiba dia menjadi sangat tidak normal seperti iblis, dan benar-benar tidak terkendali. Dia seperti binatang buas, membantai orang di tempat kejadian dengan tidak bermoral. Dia menganggap semua orang sebagai mangsa yang paling menarik, memangsa dengan liar, menggigit, dan menebas. Untuk sementara waktu, tempat konferensi seni bela diri yang ramai menjadi tempat pembantaian. Dia benar-benar gila dan menjadi iblis. Jika dia melihat orang maka dia akan membunuhnya, apapun yang dilihat akan dibunuh. Kerumunan itu panik dan merasa, mereka sepenuhnya mulai mengerti rumor yang telah beredar benar-benar nyata. Penguasa tertinggi benar-benar iblis besar yang mengerikan, dunia ini akan jatuh ke alam iblis selamanya. Menyadari hal ini, semua orang mulai bergabung untuk melawan pemilik Heaven Demon Sword, gelombang demi gelombang, putaran demi putaran. Pertarungan sengit seakan tak ada habisnya. Bagaikan lautan darah, mayat di mana-mana, kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya di antara para pahlawan. Pada saat ini, Raja Penghancur berdiri berkata akan berjalan menuju langit dan membasmi iblis. Pada titik ini, dia memulai pertempuran mendebarkan dengan pemilik asli Heaven Demon Sword. Itu adalah pertempuran yang menarik banyak perhatian, dan itu juga pertempuran di mana dua saudara saling melawan. Pertempuran itu berlangsung sangat lama, dan pemilik asli Heaven Demon Sword menjadi iblis perang. Beberapa bawahan setia dari pemilik Heaven Demon Sword terus melindungi pemilik Heaven Demon Sword, tetapi semuanya meninggal karena melindunginya. Terlebih lagi, ada juga beberapa orang kelelahan dalam pertempuran itu. Betapa mengerikan pertempuran itu, tidak bisa dibayangkan. Ketika semua pengikut meninggal, pemilik asli Heaven Demon Sword tertinggal di medan perang. Dia bertarung sendirian, tanpa lelah dan putus asa, bertarung melawan orang-orang di dunia, bertarung dan bertarung, sampai akhirnya dia tidak bisa menahannya dan berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan. Dia meninggal, dan jiwanya terbang menjauh, tulang-tulangnya hilang, dan abunya menghilang. Dia benar-benar menghilang di dunia itu, tidak ada lagi. Dan Raja Penghancur merebut hati orang-orang di dunia dan membiarkan semua orang menjadikannya raja. Sejak itu, nama Raja Penghancur telah menyebar sepenuhnya. Dia mengganti identitas dan status pemilik Heaven Demon Sword, menjadi sosok legendaris dan menjadi yang tertinggi disembah oleh semua orang. Ketika Raja Penghancur menjadi terkenal, Ari Sugong menghilang, dan tidak pernah muncul bahkan putranya tidak tahu jejaknya. Dalam pertempuran berdarah dan brutal yang berlarut-larut itu, ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Ari Sugong tidak langsung bergabung, dia secara pribadi memberi pemilik asli Heaven Demon Sword masuk ke jurang neraka dengan secangkir teh itu. Dan putranya, Kaisar Mingyue juga merupakan anggota kelompok pahlawan itu, jadi dia juga melihat dengan matanya sendiri bagaimana pemilik asli Heaven Demon Sword menjadi gila dan membunuh orang yang tidak bersalah. Seiring waktu berlalu, itu menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa pemilik asli Heaven Demon Sword adalah iblis yang hebat. Banyak orang telah lupa bagaimana dia memimpin dan memerintah dunia,
dan bagaimana dia menggunakan kemampuannya untuk menciptakan dunia yang mulia dan makmur. Orang-orang hanya ingat bagaimana dia secara brutal membunuh para pahlawan dunia, membunuh semua orang. Dia sepenuhnya didefinisikan sebagai iblis besar yang dihukum oleh semua orang, dan telah menjadi iblis jahat hebat yang marah pada semua orang dan dewa. Memikirkan masa lalu ini, energi jahat Dimas Wu melonjak dengan hebat, dan pada saat ini, dia sudah bisa tahan Iyagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dimas Wu, wajah kerangka itu menjadi sangat mengerikan buas. Dia menatap Dimas Wu dengan mata pecah-pecah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saudara, di mata Anda, saya khawatir saya akan selalu menjadi kertas timah, kan? Mengapa semua orang membayar jumlah yang sama, tetapi Anda, yang telah menarik perhatian semua orang. Dan saya akan selalu menjadi yang kedua dalam 10.000 tahun." Berbicara tentang ini, Raja Kehancuran tiba-tiba meningkatkan nadanya dan melanjutkan, "Di dunia ini, hanya orang terkuat yang bisa berdiri di atas dan diingat serta dihormati oleh orang lain. Tapi aku tidak ingin melakukan itu. Jika aku ingin melakukannya, aku akan menjadi orang yang paling mulia." Ketika kata-kata itu berakhir, seluruh tubuh Raja Penghancur melonjak semburan guntur yang sudah teredam dan sekarang meledak. Raungan itu tak ada habisnya. Aura kehancuran dan kematian menyebar tanpa batas, dan seluruh pemandangan menjadi menegangkan orang-orang yang hadir takjub, dan jiwa mereka gemetar. Keputusasaan yang ada di mata Ari Sugong semakin kuat dan terlihat jelas. Kaisar Mingyue, kakek tua beralis putih, dan orang-orang yang ada istana awan semuanya terkejut dan ketakutan. Gemuruh. Suara guntur terus terdengar tanpa henti. Kekuatan kekerasan dari esensi sejati mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya, dan aura Raja Penghancur semakin terasa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.